Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang John, ada yang berbeda. Berbeda. Ada yang berbeda. Apakah itu yang berbeda? Kita lagi mana Bang? Kita di tempat yang ya sebenarnya bukan baru-baru juga sih. Sebelum-sebelumnya mungkin kalau teman-teman melihat pernah juga di sini. Tuh. Lagi di Kopi Joyo 99. 99 Jorge Lorenzo, enggak? Itu Bang, tempat yang punya moto kopi itu digiling Bang. Digiling. Bukan digunting. Bukan digunting. Oke. Oh iya Bang. Jangan lupa protokol kesehatan 6M. Ya, buat teman-teman, bagaimanapun juga kesehatan penting, apalagi kebahagiaan ya Bang. Sehat dan Bahagia. Oke Bang. Iya. Saya minum dulu ya Bang. Haus Bang. Iya nih. Mumpung panas dikasih kopi es bikin seger. Nyos pokoknya. Bang. Aduh Bang. Boncos. Apanya yang boncos? Itu prediksinya. Kata Jiudah tuh. Aduh. Ternyata yang ya istilahnya man to beat sebenarnya ya. Itu adalah Quartararo ya Bang. Fabio Quartararo. Bukannya Bagnaia ataupun ya Joan Mir. Karena sempat saya pikir Quartararo dengan menjadi sosok andalan satu-satunya Yamaha pabrikan setelah ditinggal Maverick Viñales, kemudian juga track record di Silverstone yang ya saya rasa cukup buruk. Ya. Dia malah membuktikan diri, tampil keluar dan di luar dugaan bermain sangat cerdik. Kenapa saya bilang cerdik? Karena di saat pembalap-pembalap lain coba untuk ngabur, dia tetap tenang gitu. Itu salah satu kuncian ya. Fabio Quartararo, dan juga di saat yang lain-lain menggunakan soft, medium, kemudian berantakan di akhir balapan, Quartararo mampu menjaga ritme dengan sangat cukup baik. Oke, sekarang kita langsung ya Bang. Langsung Straight to the point bahwa kenapa akhirnya Quartararo yang mampu menjadi juara di Silverstone. Oke Bang, tadi disebutkan adalah ya salah satunya ketenangan ya. tenang dia. Walaupun ya sebelumnya sempat agak khawatir kan karena pas di sesi FP2 ya. FP2 berantakan dia. Berantakan. Betul. Terus udah gitu sempat ya high side dan kakinya hampir keseleo. Iya, itu seleo sih. Jadi seleo masih kebetulan dia nggak bisa gerak kiri ke samping kiri kanan. Jadi cuma atas bawah. Cuma atas bawah, beruntung makanya tidak bermasalah untuk oper gigi. Seandainya mungkin dia sakit yang naik ke atasnya, itu yang bermasalah. Oke. Nah Bang, satu Bang tadi kunciannya adalah ban lagi. Nah, ini banyak teman-teman yang ya istilahnya sempat gue baca di kolom komentar. Itu kenapa kok ban soft akhirnya justru yang lebih juara daripada ban medium? Medium. Jadi ini melihat karakteristik dari sirkuit Silverstone yang memang ini sangat disukai, tidak basah, tidak kacau balau mungkin saat latihan resmi kering, kemudian Sabtunya hujan, terus Minggunya pas race day agak sedikit diragukan bakal turun hujan. Kemarin tuh praktis overall dari latihan resmi Jumat sampai kemarin balapan tuh dry race. Problemnya adalah di suhu track. Karena kalau kita melihat free practice 1, 2, 3, dan 4 kemarin itu sebenarnya pembalap-pembalap itu sangat mengharapkan kondisi di free practice 4. Suhunya 27 derajat, agak tinggi ya? Tinggi itu. Nah kemarin-kemarin artinya aplikasi ban yang kemarin digunakan itu kan di saat-saat starting grid mereka melakukan perubahan yang cepat sekali gitu, karena memang diperlihatkan suhu saat awal keluar itu ngedrop. Nah itu sebabnya beberapa pembalap kayak Marc Marquez langsung memutuskan medium soft, karena mereka Marquez ini kemarin di free practice 1 dan juga 3 di kondisi suhu atau di pagi hari yang suhunya sekitaran 20, malah under 20. Under 20 medium soft cukup bagus. Nah, dilakukanlah pergantian dan memang Marc Marquez itu ngambil medium soft seperti halnya Pol Espargaro, dan sebenarnya kunciannya itu udah cukup bagus. Problemnya adalah bahwa medium soft ini ternyata soft belakang ini sebenarnya memerlukan pembalap yang bisa menjaga tingkat keausan ban maksimal. Nah, kondisi Silverstone yang variatif, yang juga cukup panjang ini agak merepotkan. Nah,
Kenapa saya bilang Quartararo cerdik? Awalnya Quartararo mengambil medium-medium. Oke. Ini medium-medium ini sempat sangat tampil eksplosif di saat free practice 4 itu di kisaran 2 detik. Dan kemudian dia mengubah, awalnya dia medium soft, belakangnya soft. Tapi entah pemikiran dan strategi apa, dia mengambil pilihan ban soft dan medium, depannya soft. Oke. Dan kemudian kita lihat bahwa pembalap yang awalnya menggunakan soft itu mencoba untuk menekan atau melakukan istilahnya menekan dari awal. Ini menjadi problem bahwa ternyata bannya itu keburu habis di sebelum separuh balapan lagi. Nah, sementara Quartararo kemarin kalau kita melihat dia tidak terlalu beringas, artinya memaksakan meladeni gaya agresif dari Paul dan Alex di depan, tapi dia coba ngikutin aja ya, Bang. nanti benar-benar menjaga tingkat keausan ban. Baru pada saat kemudian pembalap Paul Espargaro, Alex Espargaro mengalami udah kena batunya. Kenapa kena batunya? Ternyata umur pakainya itu hanya beberapa lap aja, jadi tidak sampai 10 lap. Disitulah Quartararo mengambil posisi Alex Espargaro dan kemudian dia coba meninggalkan jarak, karena Quartararo sendiri bukan tidak ada masalah. Setelah jelang 5 lap terakhir, dia itu udah mulai bermasalah juga, ban depannya mulai habis. Itu sebabnya jarak dari hampir 4 detik kemudian terpangkas. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa apa yang dilakukan Paul Espargaro ini sebenarnya cukup taktis dan cukup jitu juga, karena kalau sempat mendengarkan di press conference kemarin itu sebenarnya target dia tuh realistis. Hanya podium, bukan mengejar kemenangan. Dengan kemenangan ini malah jadi blessing in disguise, karena artinya dengan menghadapi nanti Aragon yang notabene cukup lemah, ya bisa bermain cukup strategis santai, gitu, santai ya, Bang, ya. Baru digeber lagi ntar di Misano. Nah, itulah akhirnya ya awalnya sempat keki dengan gaya ngomong dia, wah, yang saat ditanya Viñales gimana kondisinya nih tim dengan ketidakhadiran Viñales, dia bilang nggak masalah, saya tidak terbebani dan saya selalu siap dan tidak pernah memikirkan itu. Agak sedikit tengil sih aku pikir, tapi ternyata dia buktikan ketengilan, ke istilahnya gaya khas Fabio Quartararo dengan satu kemenangan, dan kini dia berhasil memimpin cukup jauh juga di klasemen. 65 poin. Selangkah. 65 poin, 7 race tersisa. Absen 2 seri untuk Quartararo. Masih menang. Ini masih ada keunggulan sekitar 15 poin. Dari betul. Joan Mir. Betul. Ya, maka tadi Bang Joni bilang, seenggaknya untuk di Aragon nanti bisa sedikit santai, karena ya kita tahu sendiri Aragon bukan sirkuit favorit untuk Yamaha. Betul. Tapi sirkuit favorit untuk ya V4 nih. V4. Honda, KTM, Aprilia juga yang mulai. Wow. Aprilia nanti kita bahas. Oke. Nah, berarti seenggaknya ini salah satu kecerdikan dari Quartararo dan tim ya, Bang ya. Betul. Untuk bisa memanfaatkan ya kondisi cuaca yang nggak menentu sebenarnya. Setuju. Sebenarnya bukan tidak menentu, tapi memang problemnya adalah bahwa sekarang ini MotoGP tidak hanya diribetkan atau direpotkan dengan kondisi flag to flag di mana harus menggunakan setting kering dan basah, tapi juga ternyata di kering pun direpotkan dengan tingkat suhu. Karena ya seperti kita pernah bahas bahwa misalnya mengatakan kalau ada suhu, range-nya, Bang, ada range suhu optimum kerja 20 ke bawah itu pasti soft, 20 ke 27 bisa medium, hard mungkin kalau mamanya 30. Nah, 30 itu baru. 33 itu hard, tapi kalau udah bisa ya mungkin 40 itu udah extra hard. Betul. Sebenarnya kemarin, Bang, sebelum start ya Piero Taramaso, direktur ya roda 2-nya Michelin ya. Itu dia ya bisa memprediksi bahwa yang cocok itu bannya sebenarnya medium. Jadi lagi-lagi tuh, Bang, untuk yang pemakai soft sebenarnya rada gambling. Iya. Nah, tapi ternyata ya itu dibuktiin oleh Quartararo. Iya. Saya pakai soft, saya juara. Ya karena memang yang senasib dengan Quartararo itu yang menggunakan komponen ban yang sama itu Joan Mir, Paul Espargaro 9 posisi. Iya, artinya mungkin jangan dulu di push, ditekan atau di agresif dari awal, mestinya dicicil dulu lah. Agak ditahan dulu lah ya. Ya, sementara kalau Joan Mir mau nggak mau harus di-push karena start dia dari belakang. Oke, itulah tentang Quartararo yang akhirnya bisa menjadi juara di ya itu dia, Bang, MotoGP Inggris 2021, dan ini kemenangan pertama dia semenjak ikut dari Moto3, Moto2 sampai MotoGP dan akhirnya bisa menang di Silverstone. Oke.
Ini yang kedua nih Bang. Oke. Kita kadang-kadang bahwa sebenarnya Joan Mir kan. Joan Tapi Mir. justru akhirnya malah rekan setimnya. Alex Rins. Alex Rins. Marquez tuh. Alex Rins. Ada banyak Alex masalahnya, ada Alex Rins, Alex Marquez, Alex Espargaro. Nah, Bang, Ya. apa yang membuat ya seorang Alex Rins akhirnya bisa tampil di podium 2 nih? Ya. Karena kita ketahui bahwa Alex Rins sendiri Iya. harus melalui kualifikasi itu dari Q1. Q1. Iya, susah payah juga tuh. Susah payah. Oh. Sementara di sesi latihan bebas FP1 sampai ya FP4 Berantakan, ya. berantakan, Betul. Bang. Tapi apa yang akhirnya membuat Alex Rins ya seolah-olah apa ya Bang, mengembalikan lah Ya, perlawanan ketika di 2019 bersama Marc Marquez nih. Ini kalau kita melihat sebenarnya kesulitan Alex Rins itu bukan mencari setting atau race pace di saat balapan. Justru Alex Rins ini masih berkutat dengan bagaimana time attack untuk bisa langsung menerobos ke Q2 dan juga untuk merebut 2 posisi barisan depan. Oke. Karena Suzuki ini memang masih agak-agak bermasalah. Itu yang disebabkan oleh Alex Rins. Seandainya mungkin dia kemarin langsung Q2, dia akan berpikir bagaimana time attack untuk bisa start lebih ke depan. Nah, kemarin juga agak sedikit bermasalah startnya di belakang. Dan memang sebenarnya dia sudah punya rumusan atau formula untuk saat balapan itu dengan medium-medium. Ya. Mungkin lain cerita kalau umpamanya dia berada di start paling sial katakan di barisan kedua. Kemarin tuh karena ya problem kemarin juga sebenarnya agak sedikit diuntungkan dengan insiden tabrakan Marc Marquez dengan Jorge Martin. Seandainya keduanya mungkin tidak, Alex Rins masih agak kesulitan. Iya, nah itu kemudian salah satu faktor. Kemudian kalau kita lihat Alex Rins ini memang ya mungkin belajar dari ronde-ronde sebelumnya di mana di saat dia punya ritme yang bagus, dia tidak coba untuk push. Karena waktu kemarin-kemarin setiap dia lagi dapat nih coba push, dan akhirnya malah membuat dia terjungkal DNF, dan kemarin akhirnya dia sadar ya mungkin dicicil, dicoba diurut siapa nih pembalapnya, karena kemarin dia juga udah mengetahui, dia bilang bahwa yang soft-soft ini pasti akan ada akan habis dengan sendirinya nih. Betul, makanya dia urut dan sampai akhirnya momentum itu yang dia lakukan ya mengambil posisi dari Alex Espargaro yang juga menggunakan kompon medium-medium. Ya. Nah, pada saat mengejar Quartararo, udah sekebon ya. 3 detik lebih. Iya, makanya dia akhirnya memutuskan untuk tetap menjaga ritme karena dia sadar bahwa di belakang dia juga Alex Espargaro menggunakan medium-medium, di belakang dia lagi juga Jack Miller menggunakan medium-medium. Artinya kalau dia sampai melakukan kesalahan sendiri, justru posisi duanya malah akan hilang. Oke, karena kelihatan banget Bang. Betul. Ketika Alex Rins ya paling gampang ngambil rekan setimnya sendiri. Ya kan? Joan Mir. Itu masih dengan gaya yang halus. Iya, bukan yang wah dibuang, push banget. Push nggak sampai bener-bener buat pembalap kaget gitu, bener-bener smooth. Sama seperti ya ketika dia mengambil Alex Espargaro, betul. Oke Bang, itu tentang Alex Rins. Alex dia belibet sama Alex Espargaro. Yang ini nih. Iya. Tentang Alex Espargaro. Akhirnya Bang. Pecah betul. telur Bang. Betul. Telur siapa nggak tahu yang pecah Bang. Tapi yang pasti Aprilia podium di MotoGP Inggris 2021 dan pertama kalinya sejak dia comeback ke MotoGP. Berapa tahun tuh Bang? Ya kalau nggak dihitung dari awal sih dari 2002 yang dia pakai 3 silinder yang bore up-nya ujubilah, powernya kenceng tapi liar. Akhirnya dia mundur dan baru kembali lagi kan di sekitar 2017-an. Emang dia sempat pasok mesin sebagai CRT dengan mesin RSV 4. Ya. Tapi ya untuk Aprilia sendiri ini merupakan momentum nih Bang. Modal bagus. Ya makanya nih yang baru pindah nih kayaknya wah seneng banget sampai dia bikin status wah hebat, selamat buat Alex Espargaro. Padahal ya dia bikin istilahnya kehebohan, bikin MotoGP geger lah gitu. Dan ya jadi modal ini sebenarnya saya pikir Alex Espargaro sadar nih. Kalau sampai saya tidak melakukannya sekarang, jangan sampai ntar malah Maverick Vinales kan terulang saat dia di Suzuki kan, dia yang ngembangin, dia yang ini malah Vinales yang mempersembahkan kemenangan pertama buat Suzuki saat itu. Dan ini coba mungkin ya
Alex Espargaro sadar, waduh spin bagi sama Maverick Vinales jangan sampai kejadian di Suzuki Kayak di 2016. Suzuki, gitu. Dia gas, dia akhirnya unggul. Meskipun saya sempat wah ini mesti dapat sama Jack Miller, dapat Jack Miller, ternyata Espargaro. Karena udah nyaris banget sama Jack Miller. Berapa ternyata ya itulah tadi dengan mungkin pengembangan yang dilakukan oleh Aprilia ya dengan juga dia istilahnya mengembangkan sama sekali konfigurasi mesin yang lebih kompetitif musim ini, ya akhirnya dia mampu bersaing dan mengamankan peringkat ketiga di MotoGP Inggris 2021. Nah, itu kan memang ada Espargaro-nya, Bang. Iya. Kalau kita bicara tentang Aprilia-nya sendiri nih. Oke. Nih, kira-kira ada nggak ya sedikit sumbangsi dari apa yang sudah pernah Dovizioso coba, baik itu di Misano, baik itu di ya tahu sendiri, Mugello. Betul. Ini ada nggak? Kira-kira sumbangsinya nih? Saya rasa tentunya ada, meskipun mungkin Aprilia tidak akan blow up nih, karena kalau kita melihat apa yang difokuskan oleh Andrea Dovizioso saat itu adalah bikin pembalap itu nyaman dengan motornya. Nah kemarin-kemarin kan saat Alex Espargaro mengembangkan, dia memberikan banyak feedback yang kemudian dia coba, dia masih belum merasa nyaman. Sampai bayangkan nih, Alex Espargaro itu sampai istilahnya menjaga berat tubuhnya agar tetap slim. Artinya nggak nyaman kan? Nah, dengan Dovizioso memberikan sentuhan membuat Aprilia RSGP ini lebih nyaman, tentunya membuat rasa percaya diri Alex Espargaro kembali meningkat, apalagi karakter sirkuit dari Silverstone ini yang memang ya seperti apa yang diungkapkan oleh Valentino Rossi, panjang, variatif. Jadi pada saat nggak kayak seperti di Austria, pasti kalau umpamanya udah salah di sini, udah di tikungan-tikungannya salah. Nah di Silverstone ini melakukan kesalahan di sektor 1 bisa dibenahin di sektor 3 atau di sektor 4-nya. Jadi benar-benar membuat motor ataupun si pembalapnya tidak cepat lantas putus asa gitu. Wah ada ketinggalan, wah udah kalah. Nah ini yang sepertinya membuat performa Aprilia RSGP dengan Alex Espargaro cukup ampuh di Silverstone. Oke. Kenapa gue bertanya seperti itu, Bang? Ya kita tahu nih, Bang. Di beberapa seri terakhir pun, kalau kita bicara tentang mesin Aprilia, durability-nya kan nggak seistimewa apa yang terjadi kemarin di ini agak Inggris kuat nih. sampai akhir. Itu. Dan sering kita bilang kan motor separuh napas. Nah, udah kayak lagunya Dewa, separuh napas. Nah, itu yang terjadi sama Aprilia. Tapi hal berbeda juga terjadi di Silverstone kemarin. Napasnya jadi panjang. Napasnya jadi kuat dan podium. Gitu. Ya mungkin aja ya Bang, ada sedikit sumbangsi dari Andrea Dovizioso untuk mengembangkan ya durability mesin RSGP. Betul, setuju. Gitu. Tapi Bang, ini seenggaknya ini juga di modal nih buat Maverick Vinales nih ya. Iya. Si anak Badung loh kata fanatikan MotoGP itu. Jadi ada nih sedikit ya istilahnya motivasi buat katanya rencananya di Misano bakal turun. Langsung turun nih akhir Agustus di tes resmi langsung. Ya Untuk wajar. balapnya Bang? Balapnya belum. Belum ya? Ini kan tes resmi dulu. Tes resmi kan. Misano ini abis Inggris kan ketemunya Aragon. Sekarang ya kayaknya? Akhir Agustus ini. Akhir Agustus. Besok tanggal 31 sampai 31. Iya. Oke, berarti ketahuan dong sekarang 30 nih. 30 sekarang. Oke, Bang. Iya. Tadi udah kita bahas tuh semua tuh. Yang berada di podium. Betul. Kita sedikit ngebahas tentang ya drama lagi sebenarnya. Drama. Sampai minta maaf nih. Iya. Pelarnya minta maaf. Minta maaf langsung datang, langsung upload di media sosial pakai 2 bahasa pula. Itu dia. Ya, apa yang terjadi antara Marc Marquez dengan Jorge Martin? Karena gini, kalau menurut Bang Joni, ya ini sebenarnya antara racing incident atau memang sesuatu yang ya terlalu agresif lah. Jadi kalau kita melihat sebenarnya Marc Marquez itu ini penampilan Silverstone ini mengingatkan dia di Austria. Start di posisi 5, dia berusaha start cukup bagus. Sebenarnya problemnya adalah kemarin itu karena pergantian ban yang awalnya medium menjadi medium soft. Ini akan menjadi masalah. Kemudian terjadi sedikit ya senggolan. Sebenarnya bukan senggolan murni disengaja oleh Jorge Martin. Ini memang itu sebenarnya kan racing line dia. Betul. Marc Marquez terlalu ke dalam sehingga kemudian bersentuhan. Entah mungkin itu memicu atau membuat Marc Marquez
emosinya terlecut sehingga dia coba membalas. Pada saat menikung, ban depannya kan belum mencapai suhu optimal, baru belum sampai 1 lap loh. Akhirnya dia coba menikung di sisi itu di luar dari racing line-nya, sehingga dia harus agak merebah, otomatis dia harus kehilangan daya cengkeram ban depan dan low side. Nah, nahasnya di sampingnya ada Jorge Martin. Alhasil Jorge Martin ketabrak dan harus sama-sama crash. Dan keduanya pun akhirnya tidak melanjutkan balapan. Jadi ini memang murni Marc Marquez sebenarnya punya harapan untuk, ya maklum kan dia menang di Inggris aja 2014, udah berapa tahun yang lalu. Kemudian 2019 masih agak-agak trauma kan, gondok sama Alex Rins di tikungan terakhir di garis kalah. Dan coba dia untuk istilahnya kemarin itu memang strateginya hampir sama. Dan bahkan pada saat Paul Espargaro pole position dia nggak peduli, dia cuma bilang ya saya udah punya gambarannya seperti apa, dia simpan tenaga, dia akan coba keluarkan keseluruhannya di balapan. Dia coba itu ternyata ya terlecut oleh kondisi insiden atau racing insiden yang membuatnya harus tidak bisa melanjutkan balapan. Oke, jadi ya akhirnya ya itu tadi Bang. Betul. Marquez pun minta maaf. Minta Berarti maaf. sebenarnya memang ya dia memang mengakui bahwa itu salahnya dia. Betul. Karena sportif lah kalau sportif. Karena ya begitulah. Racing ya dangerous. Iya. Bang, Jorge Martin nih Bang. Kita bicara tentang Jorge Martin. Ya dia mengakui bahwa kalau nggak ada insiden itulah. Iya. Itu dia yakin bakal bisa podium. Betul. Kalau menurut Bang Joni kayak gimana? Saya melihat itu memang Dari race pace nih Bang. Betul, karena di saat Pilpres keempat, Jorge Martin pun udah mulai pede. Nah kemarin itu dan dia sadar bahwa dengan kondisi suhu yang agak ini dia tidak coba untuk langsung push, tapi dia berusaha untuk bersama gerombolan terdepan. Langkah itu sebenarnya hampir bisa direalisasikan seandainya tidak kena tabrak Marc Marquez. Jadi ya itulah yang harus diterima legowo, karena saat ini mungkin ya dia agak sedikit besar kepala juga, yang nabrak, yang minta maaf Marc Marquez loh, juara dunia 6 kali di MotoGP nih, jadi bukan salah gua. Artinya masih istilahnya ya ini membuktikan bahwa performa Jorge Martin masih patut diperhitungkan di ronde-ronde MotoGP berikutnya. Oke, karena ya ada sedikit omongan yang bijak lah sebenarnya dari Jorge Martin. Iya. Rookie of the year lah. Betul. Gue yakin bakal tetap Rookie of the year, betul. Ya, ketika dia ditanya apakah seharusnya Marc Marquez, apakah seharusnya Marc Marquez dikenai penalti? Enggak. Jawabannya betul. Jorge Martin ya itu bukan tugas saya. Betul. Tugasnya race direction. Race direction, betul. Apapun yang akan diberikan oleh race direction, ya itu yang terbaik. Betul. Ya kalau mamanya Jorge Martin bilang harus dihukum, ya udah nggak usah jadi pembalap. Jadi race steward aja, jadi MotoGP film steward. Aduh, Bang, yang terakhir Bang. Siap. Drama lagi, tetap drama, kita penuh drama. Udah lama-lama kayak itu telenovela. Drakor. Anjir. Aduh, ini nih yang diharapkan sebenarnya ya. Iya. Podium ke-200 loh. Betul. Karena Rongatus. Orang metu-metu. Nah, ya kita bicara tentang Valentino Rossi. Iya. Qatar ya ini salah satu pencapaian terbaik dia di tahun ini itu Qatar. Terus yang kedua ini jadi Inggris. Tapi dengan catatan terbaik dalam sesi ya itu dia kualifikasi. Lolos langsung ke Q2. Ini yang kedua kali. Kalau kualifikasi masih bagusan di Qatar, peringkat posisi 4 kan ya, dia. Betul. Nah, tapi Bang, ada apa dengan Rossi yang akhirnya ya di sesi race malah bukan delosor sih, tapi merosot lah. Betul. Dari apa yang diharapkan finish di 10 besar tidak jadi tercapai. 18. Jadi kalau mamanya dengar apa yang dikatakan oleh Valentino Rossi, katakanlah Silverstone itu berlangsung hanya 6 lap, dia bisa finish ke 6. Kalau 6 lap doang, karena setelah 6 lap itu Rossi langsung gelagapan karena ban belakangnya langsung drop. Dia berkali-kali coba usaha, ya nyaris melakukan kesalahan sampai akhirnya melorot lagi setelah berusaha semaksimal mungkin. Dan dia mengatakan memang tidak ada pilihan sebenarnya
pilihannya digunakan tuh udah bener. Ya, medium-medium. Betul, medium-medium. Cuman seandainya suhunya lebih 2 derajat aja, dia masih berani pakai hard karena dia udah menyampaikan bahwa dengan medium-medium ini memang paling bagus pilihannya. Cuman untuk pembalap yang karakternya istilahnya postur tubuhnya gede, ini kalau mamanya dari awal di-push, pasti hanya cuman kuat beberapa lap aja dan ini terbukti. Kayak Petrucci. Iya, meskipun Petrucci ya masih bisa itu pun dengan susah payah karena ya kalau umpamanya katakanlah Petrucci pakai Yamaha juga pasti di belakang juga. Dan itu disampaikan oleh Valentino Rossi bahwa sebenarnya kalau dibandingkan dengan free practice 4 yang menjadi referensi untuk simulasi balapan, itu free practice 4 Sabtu kemarin suhunya itu 27 sampai 28. Makanya Valentino Rossi waktu coba medium terus kemudian medium hard dan ternyata bisa kencang dengan medium hard. Dia berharap bahwa suhu di saat race day itu kisaran 27-28. Makanya tidak jadi. Jadi pada saat mau pilih hard, loh kok malah turun? Ya udah deh medium. Dan Rossi saat ditanya, kenapa nggak soft? Wah, apalagi soft kata dia. Dia sangat pembalap yang cocok dengan ban soft sebenarnya. Dia menghindari sekali menggunakan soft karena memang setiap kali uji coba dia akan lakukan cuman time attack. Time attack itu pun ya udah nggak dapat langsung masuk ke pit untuk mengganti. Jadi ya kemarin tuh emang Rossi dihadapkan pada kondisi dia harus memakai ban medium yang sebenarnya paling cocok. Hanya saja suhu lintasan dari awal lap pertama sampai 20 terus turun. Ini agak menyulitkan. Untung kata Valentino Rossi ya dia tidak sampai jatuh. Finish pun udah satu hal yang sangat ya hasil terbaik buat dia. Karena kalau menurut Rossi Bang, ini untuk performa ban ya, terutama ban belakang. Itu mengalami tingkat penurunan performa di sisi kanan Bang. Iya. Ya kalau kita kan tahu total 18 lap 10-nya itu kanan semua. Iya, betul. Dia hanya bisa mampu bertahan di sisi kiri. Sedikit lebih cepat di sisi kiri, sementara di sisi kanan kelar. Udah. Ada apa ya dengan Michelin ya? Ini memang sebenarnya ya sebenarnya bukan Valentino Rossi aja yang mengeluhkan hal ini. Brad Binder juga mengeluhkan sebenarnya. Betul, Brad Binder apalagi sebenarnya kalau punya KTM ini semua mau teriak ya bahwa Miguel Oliveira. Iya, semua KTM tidak bisa tampil bagus di Silverstone karena memang ban alokasi motor mereka itu sangat klop dengan komponen ban keras. Cuman karena suhu yang menurun, yang lebih rendah dari ronde sebelumnya ini merepotkan buat KTM. Makanya KTM tuh ya bikin yang kerasnya yang bisa kerja di suhu optimum lebih cepat. Cuman ya mau apa dikata ya mau masuk ban tunggalnya Michelin ya terserah dia. Karena Rossi pun mengungkapkan bahwa ban belakangnya itu kalau umpamanya di kondisi ekstrim itu juga cepat habis. Jadi benar-benar ya apa yang diberikan oleh Michelin ini kadang-kadang ya dari kesimpulan sama pembalap itu lip service, ini bagus nih dikasih tes nih, ternyata pas yang di saat untuk balapnya bukan yang tes kemarin, beda gitu. Jadi memang inilah yang salah satu menjadi titik frustrasi Valentino Rossi karena kalau dibandingkan dengan awal 2016 kan masih bisa fight. Tapi kalau kita ingat dengan Bridgestone, itu dia kan dia memutuskan pindah dari Michelin ke Bridgestone di 2009 sampai akhirnya dia bisa jadi juara dunia. Jadi memang ya bukan mau menyalahkan Michelin sebagai pemasok ban, tapi ya itulah. Karena semuanya pun pakai. Betul, karena semua pakai ya tidak ada alasan. Tapi ya memang di saat seperti ini yang diharapkan oleh mungkin fanatik MotoGP terjadi duel yang sangat seru, terlepas dari ya ada yang komplain soal ban, ada yang mengeluh dengan ban. Toh dari segi banyak yang pemenang dan bahkan kemarin di Silverstone 6 besar itu diisi oleh 6 pabrikan yang berbeda. Ini rekor baru juga sih. Jadi kalau di yang kemarin 6 pemenang di ya 6 seri berbeda. Nah sekarang yaitu 6 pabrikan. Finish di 6 besar. Oke Bang. Jadi itulah ya Bang. Ya. Sedikit review tentang apa yang terjadi di MotoGP Inggris 2021. Aragon masih sekitar 2 minggu lagi. Betul. Jadi untuk review di MotoGP Inggris 2021 udah dulu ya Bang. Sampai di sini ya. Oke Bang, kita pamit ya. Oke. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Jenino Mulya dari motorpusonline.com. Turut pamit. See you guys. Sampai jumpa.